Polri mengeluarkan peraturan Kepala Kepolisian nomor 4 tahun 2025 yang memberikan pedoman baru dalam penindakan aksi penyerangan terhadap aparat kepolisian. Peraturan ini mengatur langkah-langkah tegas dan terukur yang dapat diambil polisi dalam menghadapi situasi berbahaya. Namun, aturan ini pun menimbulkan berbagai pertanyaan dan kekhawatiran, terutama terkait aspek hak asasi manusia, prosedur hukum, serta akuntabilitas aparat dalam pelaksanaannya. Kami diskusikan ini dalam berbagai sisi, terutama dari segi hukum, sosial, dan implementasinya di lapangan secara kritis dan berimbang bersama dengan dua narasumber kami. Lewat sambungan dalam jaringan sudah bergabung Komisioner dari Komisi Kepolisian Nasional, Yusuf Warshim. Pak Yusuf, dengan Tifal, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sementara di studio Kompas TV sudah bergabung juga Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur. Mas Isnur, apa kabar? Baik, Mas Tifal. Terima kasih sudah bergabung juga dan sudah datang di studio Kompas TV kali ini. Pak Yusuf, begini, kalau mengutip pernyataan dari Kabag Penum Humas Polri, Pak Erdi Caniago, Perkap ini keluar bukan bentuk reaktif atas suatu peristiwa, tapi pedoman yang lebih bersifat antisipatif dan preventif. Tapi publik sudah kadung menangkap pandangan Perkap ini keluar, ini merujuk dari peristiwa demo yang berakhir rusuh pada akhir Agustus lalu. Jadi yang tepat yang mana Pak sebetulnya? Perkap ini didasarkan keluar karena apa? Iya, ya kita sebenarnya kaget juga kok Perkap seperti ini pada saat ini itu cepat-cepat diterbitkan, gitu. Tidak mempertimbangkan situasi dan kondisi yang pada saat ini barangkali itu lebih tepat sebenarnya sesuai dengan aspirasi publik yang ada. Apabila itu dapat ditangkap dengan baik, bagaimana kita melakukan evaluasi dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini terkait dengan penanganan unjuk rasa, yang itu diantaranya peraturan mengenai penggunaan kekuatan, peraturan penanganan anarkisme, peraturan terkait dengan pengendalian massa. Saya kira sebenarnya yang memiliki momentum yang sangat tepat sesuai dengan situasi dan kondisi, itu yang perlu dilakukan evaluasi dan penyempurnaan sesuai dengan dinamika yang ada. Nah, kalau namanya peraturan itu kan secara yuridis pasti ada kebutuhan hukum. Nah, apakah kebutuhan hukum itu mendesak atau tidak? Nah, setidaknya ya kami tentu sebagai pengawas fungsional dalam hal ini, ketika sebelumnya ada dimintakan saran dan masukan, tentu kita akan memberikan saran dan masukan. Tapi sayangnya itu kami tanyakan pun kepada rekan-rekan yang lain, belum ada informasi terkait dengan akan adanya terbit Perkap itu. Baik. Ada tiga hal. Yang pertama terkait dengan kebutuhan hukum, meskipun di dalam konsideran menimbangnya itu disebutkan secara sosiologis sering menghadapkan situasi ancaman. Tapi kan ini digunakan satu diksi penindakan terhadap penyerangan. Maka pertanyaan filosofis yang harus bisa dijawab, mengapa dilakukan penyerangan? Yang kedua, pertanyaan secara sosiologis, siapa yang melakukan penyerangan itu? Itu harus bisa diberikan jawaban yang bisa memberikan satu gambaran. Siapa yang menjadi subjek penyerang, siapa yang menjadi objek diserang, itulah dijawab mengapa dilakukan penyerangan. Dan siapa yang melakukan penyerangan itu. Baru yang ketiga, pertanyaan secara yuridis, apakah ketentuan-ketentuan norma-norma yang ada itu tidak bisa menjangkau terkait dengan hal-hal apabila itu kaitannya dengan pelanggaran hukum. Itu. Nah, oleh karenanya tentu ini barangkali ya sudah mendapatkan kritikan dari publik, salah satunya oleh Mas Isnur ini, ya pasti. Maka menurut kami semestinya apabila memang ada kebutuhan hukum seperti ini, ya ditahan. Diselesaikan dulu proses penyelidikan terkait dengan yang peristiwa tanggal 28 Agustus yang lalu, peristiwa Rantis Brimob itu Mas Isnur, diselesaikan.
apa yang sebenarnya fakta-fakta hukum kaitannya dengan dugaan tindak pidananya, baru kita masuk kepada situasi yang itu yang dikonstruksi di dalam konsideran pertimbangan itu ada kebutuhan hukum, tapi mungkin barangkali perlu dipertimbangkan tidak saat ini. Itu kalau melihat ini poin-poinnya, terutama kan Anda pasti sudah mempelajari ya Mas Isnur, isi perkap itu terutama menjadi sorotan oleh teman-teman aktivis ini di poin ke-6. Pasal 6 yang dinilai ini bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia, mengingat belum ada batasan yang jelas soal tindakan yang tegas dan terukur dalam aturan ini. Anda merasanya arahnya gimana nih? Jadi gini Mas Tifal dan seluruh warga Indonesia, peraturan itu dibuat akan jadi rujukan bagi setiap anggota dalam melakukan tindakan. Maka berhati-hatilah membuat peraturan karena dia bisa berdampak serius di lapangan ketika dia multitafsir, ketika dia tidak jelas rujukannya, tidak jelas standarnya, akan dipakai secara sembarangan. Misalnya di situ ada aturan penggunaan senjata api secara tegas dan terukur. Seperti apa tegas? Seperti terukur. Itu kan nggak ada indikasinya, nggak ada indikatornya. Bagi banyak anggota tertentu misalnya di lapangan ketika ada orang mau datang berkonvoi pakai motor dianggap serangan, dia anggap sebagai terukur dan tegas, dia tembak misalnya. Jadi satu undang-undang, satu peraturan ini hati-hati membuat. Satu itu ya, jadi kita melihat ada kalimat-kalimat, ada instruksi, ada peraturan yang tidak jelas indikatornya. Tidak jelas dasarnya, sejauh mana ukurannya. Dalam undang-undang Mas, dalam PUU disebut namanya lex stricta. Jangan sampai buat peraturan tuh nggak strict. Ditafsirkan sana-sini sehingga karet dan di lapangan orang bisa bertindak semena-mena. Akhirnya apa, evaluasi kan misalnya gini, dulu ada penggunaan senjata api yang dievaluasi sekarang oleh polisi. Karena apa? Karena banyak anggota yang menembak anggota lain. Kenapa? Karena ketidakjelasan dalam penggunaan peraturan senjata api. Nah sekarang kok didonggarin lagi? Itu satu. Yang kedua, kita melihat kontennya ini, sebenarnya ini rasa undang-undang Mas. Jadi peraturan yang harusnya pembuatannya di level undang-undang. Karena nggak boleh mengatur tindakan-tindakan yang bisa merampas, yang bisa menangkap, yang bisa menahan di levelnya peraturan. Walaupun ini lingkungannya peraturan Kapolri untuk institusi internalnya saja. Menangkap, menahan itu peraturan di KUHAP Mas. Definisi yang jelas di KUHAP itu aturannya ada. Kapan dilakukan penangkapan, kapan dilakukan penahanan, kapan dilakukan penggeledahan, itu di KUHAP. Nah sekarang di degrading isinya, kualitasnya di peraturan. Padahal KUHAP peraturannya lebih tegas. Siapa yang bisa menangkap, siapa yang bisa menahan, saat kapan, dengan cara apa, ya kan? Bagaimana evaluasinya? Jadi dia sebenarnya bertentangan dengan aturan yang ada di KUHAP dan bahkan bertentangan dengan aturan yang di kepolisian sendiri. Ada namanya Perkap 1/2009 tentang penggunaan kekuatan kepolisian. Itu lebih jelas, lebih clear peraturannya. Ada lagi misalnya juga Perkap nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi HAM. Jelas indikatornya. Jadi bahkan ini bertentangan dengan peraturan yang sendiri. Yang ketiga, kalau ada pelanggaran, kalau ada kejadian, kalau ada tindakan penyalahgunaan wewenang, di mana mekanisme pengawasannya? Jadi bagi saya ada 5 hal yang tadi, dari saya 3, tambahannya dari 2, dari Pak Yusuf dan dari Pak Ijul. Dari Pak Yusuf tadi momentum Mas. Ini orang kadang sedang kecewa dengan kepolisian. Banyak yang meninggal, banyak yang luka-luka, banyak yang dikerasi saat demonstrasi. Problemnya di situ. Kemarin kami YLBI diundang oleh Pak Kapolri dan menyampaikan masukan. Yang gatel di sana, yang penyakit di sana, tiba-tiba keluar obat di sini. Bukan mengobati yang ini. Anda menangkap arahnya buat apa kalau begitu? Iya, pertanyaannya ini tidak menjawab harapan masyarakat dalam desakan reformasi kepolisian. Justru ini bagian tindakan yang menambah catatan buruk dalam produksi kebijakan di internal. Oke, soal reformasi kepolisian kita akan coba bahas itu nanti. Nah, Pak Yusuf, ada pandangan bahwa Perkap ini sudah hilang nih nilai unsur-unsur menjunjung hak asasi manusianya. Dari Kompolnas juga menangkap begitu? Ya, itu tentu kita sudah masuk pada substansi. Sementara kita sendiri sebenarnya tidak perlu kita masuk kepada substansi itu ya. Pada posisi perlu dipertimbangkan terbitnya Perkap ini, ketika pun dikatakan ada kebutuhan hukum, tentu situasi dan kondisi pada saat ini, apa yang dimaksud kebutuhan itu ya kita lihat bagaimana kebutuhan publik, kebutuhan masyarakat, tuntutan dan harapan publik dan harapan masyarakat terhadap Polri itu apa. Nah, jadi kami tentu tidak ingin masuk terlalu cepat kepada persoalan-persoalan substansi karena saya sendiri sebagai anggota Kompolnas ya
terkaget-kaget mengapa Perkap ini pada saat ini diterbitkan. Padahal dari KUHP yang ada sekarang juga sebetulnya sudah mumpuni menurut Anda begitu, Pak? Ya, itu nanti perdebatan kita pada wilayah substansi bagaimana norma itu dirumuskan ketika menyebut penangkapan, penggeledahan, itu kan sudah masuk tahapan penyidikan. Apakah Perkap ini boleh mengatur yang itu sebenarnya sudah sangat strict, itu masuk dalam kaitannya dengan penyidikan. Mengapa disebut penindakan? Maka kan ketika ruang lingkupnya itu masih sedemikian rupa bisa dipandang multitafsir, ini penindakan yang dimaksud penyidikan atau bukan, nah itu perlu dilakukan perdebatan lebih luas dan panjang lagi. Oleh karena itu, sekali lagi kami sebagai pengawas fungsional Polri dalam hal ini tidak ingin masuk dulu kepada persoalan substansi itu. Bahwa Perkap ini sekali lagi masih diperlukan adanya sebuah pertimbangan yang lebih luas yang dimaksud dengan kebutuhan hukum yang pada saat ini adalah kebutuhan publik, kebutuhan masyarakat. Tadi pertanyaan yang saya sudah sampaikan, mengapa ada penyerangan terhadap kepolisian? Mengapa kepolisian itu dijadikan sasaran penyerangan? Itu harus ada jawabannya dan itu bisa menjelaskan, oh ternyata begini-begini. Nah, publik sendiri apa sebenarnya yang dituntut kepada Polri? Oleh karena itu, tentu yang seharusnya tadi sudah disinggung oleh Mas Isnur, seolah-olah ini nggak nyambung. Publik menginginkan ini, yang dibuat begini. Nah, ini yang harus diketemukan dulu. Nah, oleh karena itu, kalau kita bicara tentang situasi saat ini, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, yang perlu dan mendesak untuk dilakukan saat ini, dilakukanlah evaluasi dan penyempurnaan berbagai macam peraturan-peraturan yang itu terkait dengan penanganan unjuk rasa. Ada 3 itu yang paling utama, penggunaan kekuatan, penanganan anarkisme, 3 pengendalian massa, yang itu sudah tidak relevan dengan situasi dan kondisi. Misalnya sistem korlap pada saat ini kan tidak lagi fisik. Apalagi semangatnya, dorongannya dari publik adalah agar reformasi Polri ini betul-betul terwujud. Terlebih dari Polri sudah membentuk tim reformasi kepolisian. Apakah ini bertolak belakang kesannya? Tadi sudah disinggung Mas Isnur, tapi mungkin kita akan bahas itu nanti di segmen berikutnya. Kita jeda sebentar, kami segera kembali. Sebenarnya Anda, Mas Isnur, sudah sempat menyinggung ini akhirnya akan bertolak belakang dengan semangat reformasi Polri, terlebih sudah ada pembentukan dari Kapolri juga dari tim reformasi kepolisian dan rencananya Presiden walaupun sampai sekarang juga belum kelihatan nih anggotanya persisnya ada siapa. Cuman kan pada akhirnya dilihatnya begini, karena ini aturan internal, ya harusnya kan tidak perlu dipermasalahkan, kasarnya begitu. Kalau mau diatur kali ini kan bentuk penegasan karena sudah ada KUHP, ya pelapisnya adalah Perkap. Bagian mana yang hilang dari nilai-nilai reformasi Polri itu? Internal, tapi targetnya adalah eksternal. Ini kan internal, tapi ngasih kewenangan untuk anggota melakukan tindakan ke eksternal. Itu yang repot, nggak boleh seperti itu. Makanya dalam bentuk undang-undang atau peraturan internal kelembagaan, baik peraturan Kapolri, peraturan Menteri, itu ada tata caranya, Mas. Ada namanya undang-undang tentang pembentukan peraturan undang-undangan. Perkap-perkap seperti ini harus direview dulu oleh Kementerian Hukum. Ada Dirjen PP di sana, perundang-undangan. Diatur apakah dia sesuai dengan undang-undang yang lain, apakah dia selaras, apakah tidak bertentangan, apakah materi muatan undang-undangnya itu memang harus oleh Perkap atau oleh undang-undang. Nah, saya curiga Perkap ini tidak direview oleh Kemenkum dan Setnek. Jadi perlu ditanya nih kepada Kemenkum dan Setnek apakah melalui review standar pembuatan perundang-undangan. Dan Perkap ini keberlakuannya nggak bisa langsung berlaku langsung, harus dimasukkan dalam lembaran berita negara. Gitu, itu aturan undang-undang. Maka pertanyaannya apakah ini memenuhi syarat seperti itu semua? Maka bagi saya Presiden Prabowo ya melalui Setnek dan Kemenkum harusnya mereview peraturan ini. Kalau kepolisian atau Kapolri tidak mau mencabut, tidak mengubah, direview. Apakah muatannya, tata caranya sudah benar apa tidak? Meskipun penindakannya di dalam itu sudah dibuat secara berjenjang. Mulai dari peringatan lisan sampai kemudian ada tindakan tegas dan terukur itu. Iya, tapi itu kan pertanyaannya itu levelnya di Perkap atau di undang-undang. Kalau misalnya di level undang-undang kan gini, setiap tindakan kekerasan atau ada tindakan kejahatan ditangkap di lokasi, kan ada namanya tangkap tangan dalam KUHP. Itu bisa penangkapan, apa yang disebut dengan penangkapan ada di KUHP. Jadi harusnya kata penangkapan, kata penyitaan, penggeledahan itu pakai definisi KUHP, jangan bikin definisi sendiri. Di KUHP itu Mas definisinya jelas, apa yang maksud dengan penyitaan,
kapan bisa disita, kapan bisa ditangkap, kapan bisa digeledah, itu ada semua. Nah pertanyaannya, kenapa nggak pakai KUHP? Kenapa nggak pakai perkap yang sudah ada sebelumnya? Gitu. Dan momentumnya, situasinya nggak tepat sekali, betul sekali. Dan isinya multitafsir. Apa yang dimaksud dengan tegas dan terukur? Kapan terukur itu dengan cara apa? Kapan misalnya penggunaan peluru karet? Kapan penggunaan peluru tajam? Itu kan nggak ada, Mas. Definisi di situ, di batasannya di mana? Baik. Oke, sehingga Pak Yusuf kalau melihat dinamikanya seperti ini, sesungguhnya secara umum perkap itu lahir untuk perumusan sampai akhirnya ada produk jadi perkap itu sama seperti regulasi-regulasi lain, harus ada diskusi dulu dengan pihak-pihak lain baru keluar aturannya, atau beda lagi mengingat ini aturan lingkungan internal Polri saja? Ya tentu kalau itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebuah aturan itu dibentuk, diterbitkan dan ditetapkan itu pasti karena ada kebutuhan hukum dan kebutuhan masyarakat. Itu oleh karenanya ketika itu dipandang ada kebutuhan hukum, maka tentu kan di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan kita bisa memaknai apa yang di dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu yang disebut meaningful participation. Jadi partisipasi bermakna, meskipun perkap ini adalah peraturan yang itu berlaku di internal kepolisian, maka kita ajukan pertanyaan sosiologis tadi, karena di dalam membuat peraturan perundang-undangan itu kan ada landasan sosiologis. Maka pertanyaan sosiologis tadi harus bisa dijawab, yang itu bisa menggambarkan siapa yang akan diatur dan siapa yang akan disasar dalam aturan ini. Siapa yang melakukan penyerangan itu di dalam fakta-fakta sosiologis. Apakah aparat yang melakukan penyerangan atau bukan aparat? Itu. Kan itu kalau dilihat fakta-fakta sosiologisnya, yang kalau kontekstualnya sekarang, anarkisme yang itu ada di dalamnya melakukan perusakan fasilitas-fasilitas kepolisian, berarti kan masyarakat. Masyarakat yang dalam hal ini akan diatur. Oleh karenanya, maka di sini terbuka adanya meaningful participation. Maka meaningful participation itu perlu dilakukan yang disebut namanya evaluasi dan penyempurnaan, yang itu bisa melibatkan Mas Isnur sebagai melihat apakah kalau kita masuk kepada substansi yang disebut di dalam hal ini kan sebenarnya kan tindak pidana semua itu yang dimaksud penyerangan itu, pembakaran, perusakan, pencurian, perampasan itu kan tindak pidana. Perkapnya sudah ada penyidikan tidak pidana kalau itu tidak pidana. Maka kaitannya dengan penindakan yang dimaksud ini kalau kita sudah masuk ke perdebatan substansi, maka akan muncullah kritikan-kritikan yang itu disampaikan oleh Mas Isnur dan yang lain, itu yang menjadi pertanyaan bahwa ada pertentangan dengan KUHP misalnya. Nah, kalau sudah itu ya itu perdebatan. Nah, tentu yang bisa memastikan ada pertentangan secara hukum memang itu wilayahnya ada Mahkamah Agung ketika dilakukan judicial review. Tapi itu sudah kelihatan terlebih dahulu ketika ada meaningful participation yang di dalamnya dilakukan evaluasi dan penyempurnaan. Karena ini mendadak, Pak, sorry saya potong, karena ini mendadak diketahui oleh Kompolnas, berarti Kompolnas belum dapatkan komunikasi apapun dari pihak Polri soal perkap ini, atau malah sudah ada perbincangan sebelumnya kenapa perkap ini keluar? Ya kita tadi kaget ada perkap ini diterbitkan, padahal situasinya pada saat ini harapan daripada publik, masyarakat itu Polri berbenah. Nah, Polri perlu dilakukan reformasi. Situasi dengan kaitannya dengan kegiatan unjuk rasa yang itu menimbulkan bentrok, korban, ada kebutuhan yang itu sebenarnya perlu dilakukan evaluasi dan penyempurnaan. Berbagai macam aturan penanganan unjuk rasa. Kan itu yang terlihat kebutuhan yang ada itu, meskipun ini ada, tapi ada skala prioritas yang perlu dilihat. Artinya ya tadi sesuai dengan tema yang diangkat di dalam pembahasan kita pada sore ini, ya sebenarnya bukan langkah mundur reformasi, belum nyambung kepada apa yang dimaksud kaitannya dengan suara yang sudah nyaring reformasi itu nyampe ke istana negara. Kalau gitu Mas Isnur, terakhir untuk Anda, ini masih bisa direvisi atau
ada kemungkinan dicabut atau harusnya gimana sih Ya merespon ini? Kapolri cabut dulu. Revisi kan harus dicabut dulu. Cabut dulu, kemudian kalau emang ada kebutuhan pengamanan markas, kebutuhan pengamanan kantor, itu kan bisa diatur dengan banyak peraturan yang sudah ada. Pakai KUHP, pakai Perkap 1 2009, pakai bagaimana itu ada semua. Jadi bagi saya ini ada upaya sebenarnya membuat kebijakan tapi jadi amburadul karena tidak matang persiapan dan pandangan kajian hukumnya. Baik. Jadi terlihat di situ di sana sini banyak bolong dan justru secara pandangan publik jadi kontraproduktif dengan harapan masyarakat, dorongan presiden, dorongan kita semua untuk reformasi. Ini malah menjadi menambah poin negatif. Oke. Baik, terima kasih Mas Isnur sudah hadir di Studio Kompas TV. Pak Yusuf juga terima kasih sudah bergabung dalam diskusi kami kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat malam. Sehat.